Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Stikom PGR Banyuwangi yang saya banggakan dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di mata kuliah desain grafis dalam materi Corel Draw. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan belajar membuat kartu iuran wajib yang ada kolom dan ada tabel-tabelnya ya. Kurang lebihnya kartu ini nanti juga bisa untuk seperti nota, cara membuatnya hampir sama. Langsung saja kita mulai. Ini adalah contoh yang akan kita buat semacam ini. Untuk materi ini juga sudah saya sertakan file pembelajarannya yang saya kirim di e-learning, bisa kalian cek. Jadi kalian selain bisa menyimak video ini, kalian juga bisa mempelajari melalui materinya. Oke, kita mulai saja. Kita awali dengan membuat logo dulu ya, ini ya. Gimana cara membuat logo ini? Ini kita taruh luar dulu ya. Ini adalah lembar kerja kita. Lembar kerja kita ini kita buat dalam kertas ukuran F4 ya. Ini ukuran kertasnya. Pertama-tama kita membuat logo semacam ini. Bagaimana caranya? Pertama, dalam toolbox kita pilih Elite Tool. Ini ya, yang bentuk lingkaran ini. Oke. Sambil kontrolnya ditekan, kita tarik. Shift-nya ditekan ya, oke. Supaya membentuk lingkaran yang presisi. Nah, jika sudah, kita buat duplikatnya. Caranya, klik di sini, geser, kemudian klak. Oke, jadi dua ya. Yang satunya ini dikecilkan sedikit. Tombol shift ditekan, tarik lebih mengecil. Oke, ya. Jika sudah dalam keadaan semacam ini, yang kecil ini kita klik, kita geser, kita dekatkan di sini. Oke, sampai semacam ini ya. Kemudian seleksi seluruh objek. Seleksi itu maksudnya gini. Nah, seluruh objek diseleksi ya. Kemudian pada properti bar itu ini pilih trim. Ini trim. Oke, ya. Hilangkan. Push. Oke, jadi kan mungkin ini agak kurang longgar ya. Tadi ya, ini kan kita kontrol Z aja. Berarti waktu gesernya ke sini itu pilihnya agak, kita dekatkan dulu, kita zoom. Oke. Oke ya. Dan kita seleksi seluruhnya. Kita pilih trim. Kita del yang ini. Oke, jadi ya. Selanjutnya untuk membuat sebuah menara. Ini ya. Pada toolbox pilih objek persegi panjang. Ini ya, objek ini ya, rectangle tool. Dengan rectangle tool kita buat buah persegi panjang. Untuk ukuran nanti bisa kita kecilkan. Jika sudah, pilih shift tool. Pada toolbox ini pilih shift tool, ini shift tool, klik ya, letakkan kursor pada pojok persegi, pada sini maksudnya pojoknya di sini ya.
pojok ini ya, tarik. Pilih shift tool. Nah ini tarik ke dalam. Oke, pilih shift tool lagi. Oke, jika sudah semacam ini, kita duplikat. Caranya kita klik menggunakan pick tool, kita tarik, geser, klik kanan. Oke, ya kan? Kita kecilkan ukurannya. Shift-nya ditekan ya supaya sama. Oke. Kita geser dulu. Oke. Kemudian kita di sini. Oke, ya. Dan kita buat satu lagi. Klik kanan untuk duplikat. Shift-nya ditekan, kemudian oke, taruh di sini ya. Nah, ini kan tidak rata ini ya, tidak lurus tengah. Caranya kita pilih seleksi satu, shift-nya ditekan, satu, ini, kemudian tekan E, bukan E, tekan C, center. Oke, atau kalau manual, ini kita seleksi semuanya, ya. Pada objek ini pilih nih, length and distribute. Nah ini kan ada ini, Ctrl C ini center vertikal, Ctrl E center horizontal, dan ini ya. Oke, jika sudah jadi semacam ini, kita seleksi seluruhnya, seleksi seluruh objek. Pada property bar, ini property bar, tekan well. Ini ya, well. Maka akan membentuk semacam ini. Oke. Selanjutnya beri warna hitam. Kemudian pada polygon tool ini kan polygon tool. Pilih buat segitiga. Bisa pakai di sini, bisa pakai polygon di sini. Pakai di sini aja ini, segitiga ini ya. Atau langsung pakai di sini aja nggak apa-apa ini. Nah ini kan bisa dirubah ini, mau berapa? Kalau segitiga berarti sudutnya 3 ini ya. Oke, dan kita kecilkan. Untuk membuat pucuk menaranya. Oke, jika sudah, pilih ellipse tool buat 2 buah lingkaran kecil. Ini ellipse tool ini ya, buat 2 buah lingkaran kecil. Shift-nya ditekan. Oh ini di property bar-nya masih tersimpan gini nih. Oke, saya buat lagi. Kontrolnya ditekan ya, supaya hasil bulatnya presisi. 2 buah lingkaran kecil. Kebesaran ini kita kecilkan sedikit lagi. Oke, gini. Letakkan lingkaran di bagian bawah segitiga dan tengah segitiga. Di bagian bawah sini. Dan di bagian tengah.
Oke, cara yang sama untuk membuat garis yang lurus secara vertikal. Oke, tekan shift, seleksi kedua lingkaran dan segitiga, lepaskan tombol shift lalu tekan huruf C ya, ini supaya lurus ya. Kemudian lalu seleksi seluruh objek, pilih properti bar, tekan well. Seleksi seluruh objek ya, pilih properti bar, pilih well. Oke, jadi semacam ini ya. Kita beri warna hitam. Oke, kita taruh di atas menaranya. Kelihatannya kurang kecil, kita kecilkan lagi. Kita sesuaikan ukurannya. Supaya ini pas di tengah sama, pilih seleksi, kemudian tekan shift, seleksi satunya tekan C, atau di objek pilih ini align and distribute ini ya. Oke, udah, berarti menaranya sudah jadi satu. Kemudian kita buat ini ya, kubahnya ini kita buat. Caranya pada toolbox pilih basic, pada toolbox ini ya, pilih basic shape, pilih objek segitiga. Ini maksudnya basic shape itu di sini. Nah ini ya basic shape ya, yang ini ya, saya pakai yang ini. Oke, ini ya segitiga. Ini kan bisa banyak pilihan di sini. Saya pakai segitiga yang ini. Kita tarik. Oke, sudah ya. Nanti sambil kalian baca-baca materinya, ini saya urutkan sesuai dengan materi. Selanjutnya, seleksi objek, lalu pilih shape tool. Seleksi objek itu maksudnya objeknya ini kita klik, kemudian pilih shape tool. Shape tool itu ini ya. Ini tulisannya shape tool. Arahkan pada objek, tekan klik kanan lalu convert to curve. Arahkan pada objek. Ini objeknya. Ini convert to curve. Oke, objeknya sudah terkonvert. Kemudian klik ujung bawah segitiga pada properti bar, pilih kurva sudut lengkung. Maksudnya ujung ini ujung-ujungnya. Kita pilih yang di sini. Klik. Nah, pada properti bar pilih yang ini. Oke, muncul tanda semacam ini, kita tarik. Nah, ini kan bisa dirubah-rubah. Kalau kurang melengkung ini gini. Ini tarik ke atas. Oke. Sudah ya. Kemudian pilih pick tool, kembalikan pada pick tool ini. Oke. Seleksi objek, tekan kontrol ya, tarik objek ke arah berlawanan ini. Nah, gini, klik kanan. Oke. Maka jadi 2 buah. Ya. Oke. Kemudian seleksi seluruh objek. Misalkan ini belum terseleksi, kita seleksi dulu gini caranya. Lalu pada properti bar ini pilih well, lalu beri warna hitam well. Ini ya well. Kita beri warna hitam. Oke, jadi berarti ya. Nah, kemudian ini kan sama ini tadi ya. Ini kita ujungnya tinggal kita ambilkan dari sini. Ambilkan, kita tarik, kita klik kanan. Oke, supaya pas di tengah. Ini shift-nya ditekan, tekan Ctrl C. Turunkan ke bawah sedikit. Misalkan kurang kecil, bisa kita kecilkan lagi.
Oke, jadi kan selanjutnya buat yang di tengah ini ya. Di tengah ini kurang lebihnya sama, tapi itu bentuknya lebih, itu kita buat aja lagi, satu lagi aja ya. Caranya tadi sama dengan ini tadi, kita buat segitiga supaya pintar ya. Kita terus latihan terus. Tekan shift, klik kanan, convert to curve. Oke, bagian sini klik, ini lebih cenderung, nah lebih berdiri gini kan ya, untuk kubah yang utama. Caranya sama, pilih shift tool, kontrol nya ditekan, nah tarik geser ke arah berlawanan. Oke, seleksi dua-duanya, shift-nya tekan, well. Oke, kubah utama sudah jadi berarti ya. Kemudian kita beri ini di atasnya. Oke, tarik, geser, klik kanan, taruh di tengah, C, beri warna hitam. Oke, ya, supaya nggak terpisah-pisah sebaiknya ini kita grup aja. Tarik di luarnya sini, seleksi, kita grup ya. Oke, yang ini kita grup. Oke, yang ini kita grup juga. Oke, nah sekarang kita susun sesuai susunannya ini. Oh, ini ada kotaknya lagi. Kita ambil rectangle tool ini ya. Buat bingkai persegi. Ini ya di sini ya. Agak besar ya. Oke. Kita taruh di tengah-tengah. Tekan shift, ini C. E. Kita beri warna hitam. Oke. Sebaiknya kita grup juga yang ini. Ketika sudah semacam ini, nah ini kan sudah hampir sama. Yang ini kita kopikan sebelah sini. Caranya kita seleksi ya ini ya. Taruh di sini kursornya. Nah ya, klik di tengah. Kontrolnya ditekan, tarik, geser ke sini. Nah, yang di sini ada mirror horizontal, ya kan? Kita tinggal geser aja. Untuk memastikan ini presisi, ini bisa kita grup gini. Kemudian supaya sama-sama posisi di bawahnya, shift-nya ditekan, klik di sini, tekan B, bottom. Oke, maka ini akan sama. Ya, sudah ya? Sudah sama? Pak, bulannya kecil ya, nggak apa-apa. Ini caranya, kita letakkan di sini, kita seleksi seluruhnya, kita kecilkan sesuai kebutuhan. Oke ya, kita tambahi kotak kecil di sini.
ya. Sebaiknya kalau gambar gini, gambar yang asli ini kita sendirikan dulu. Oke, gambar yang ini, nah yang duplikatnya ini baru bisa kita, misalkan mau kita satukan, kita weld. Ya, ini kan masih sendiri-sendiri. Ini ya, kita satukan. Oke, weld. Ketika ini, nah ini Oke, kita bisa menggunakan trim, kita bisa menggunakan weld. Perbedaannya di mana? Ini ya, kita duplikat. Jika kita menggunakan trim, bulannya kita tekan, kemudian gambarnya ini, kita trim, nih, maka akan terjadi pemotongan ya, ini ya. Tapi kalau kita menggunakan weld, akan terjadi penyatuan. Oke, ini kita berwarna hitam. Ini nggak bisa dipisah, tapi ini bisa kita pisah-pisah. Oke ya, insya Allah paham. Selanjutnya kita buat kotaknya ini ya. Pilih rectangle tool, bingkai persegi panjang ukuran 10 kali 15. Ini kita taruh luar dulu ya, ini ya, luar area kerja, nggak apa-apa. Kita pilih rectangle tool dengan ukuran persegi 10 kali 15. Kita klik, kita tarik ukuran 10 kali 15. Oke. Nah, oke, sudah jadi ya. Selanjutnya pilih text tool. Text tool itu ini, buat tulisan kartu iuran wajib. Klik di sini ya, atau di luarnya juga boleh. Nanti kita atur. Kartu iuran wajib. Oke. Untuk merubah hurufnya, perhatikan di sini. Nah, ini kita sesuaikan fontnya di sini. Kita pilih fontnya apa. Ya. Misal kita pakai Times New Roman. Oke. Times New Roman yang bold. Oke. Misal kurang besar, supaya sama dengan ini, di sini klik text tool untuk merubah teksnya ini, enter. Bisa kita pilih yang di sini ya, untuk rata tengah, tarik di sini kemudian. Oke ya, sudah ya. Selanjutnya klik untuk membuat ini kolom nama ini, klik text tool, di sini, klik dan tahan, tarik ke sisi yang lain, lalu lepaskan. Oke. Klik di tengah area text tool, lalu buat tulisan seperti klik di tengah, ini ya, kan? Buat nama, kemudian enter, blok rumah, dan enter nomor. Oke, ini hampir sama seperti Word,
Jadi di sini bisa kita atur tab caps lock-nya, kita blok, kita buat di sini. Oke, jadi misalkan kita taruh sini, kita klik tab, tekan tab, ini 2, bawahnya tab, tekan kita enter, kita tab, titik 2, oke. Dan ya, kita blok, Ctrl C, taruh di bawahnya, Ctrl V, Ctrl V, oke. Ya, misalkan ini terlalu rapat ini. Kalau terlalu rapat ini bisa kita renggangkan, caranya gini. Diseleksi, kecilkan dulu nih kolomnya ini. Oke ya. Nah, pilih yang ini, shape tool, kemudian ini hurufnya. Nah, ini bisa spasinya bisa kita atur ya. Kalau hurufnya ini terlalu rapat, bisa ini kita tarik ke sini. Oke. Ya. Kita ininya ke bawah. Kemudian kembalikan posisinya di selanjutnya, klik rectangle tool, buat persegi panjang dengan ukuran 8,5, rectangle tool, buat persegi panjang, ya, ukuran 8,5, sini 8,5 dan 2,5, ya. Tebalkan garis tepi atau outline dengan cara pada properti bar ini ya, pilih di sini. Nah, properti bar itu ini ya, buat lebar outline-nya, ini outline ini. Klik bisa outline 2 pt. Oke, tahu di sini ini. Ini diklik dulu. Nah, ini outline. Nah, ini bisa kita berubah. Oke, untuk membuat ini supaya tumpul sama seperti tadi, shift tool, oke, pada pojok kita tarik ke dalam. Oke, selanjutnya kita buat tulisan, ya. Klik, pilih text tool, klik ini. Sesuaikan hurufnya. Nah, yang di sini kita klik, tarik ke bawah, klik kanan untuk duplikat ya. Nah, ini bisa kita blok, pilih pick tool, kita tarik. Kan kurang besar ya ini ya. Oke, untuk bawahnya supaya hurufnya sama, ini misalkan ini Pak hurufnya nanggung, kita buat 12 saja. Oke, 12. Klik, tarik ke bawah, klik kanan.
supaya ini berada di tengah-tengah kolom ini caranya seleksi hurufnya ini, hurufnya aja. Oke, kemudian shift, tekan shift, pilih ini bingkai yang kecil ya, tekan C. Oke, berarti lurus secara vertikal. Ini kita grup supaya tidak pisah-pisah nanti. Oke, sekarang kita satukan dengan gambarnya yang tadi. Kita atur posisinya ya. Posisinya kita atur dulu supaya di tengah, klik tekan C. Oke. Nah, kemudian gambarnya ini tadi yang sudah dibuat taruh di sini. Tekan shift, tekan ini C. Ini logonya, tekan shift, tekan bingkainya, tekan C. Oke, kita grup. Oke, jadi ya. Selanjutnya kita buat tabelnya. Membuat tabel, nah ini kita taruh dulu, nggak apa-apa, kita taruh di luar. Cara membuat tabel, pada toolbox pilih grab paper. Pada toolbox, ini ya, toolbox namanya, pilih grab paper. Oke, tarik. Di sini bisa kita atur berapa, kolomnya berapa, kemudian barisnya berapa, ya. Sudah, kita pilih pick tool. Nah, untuk tinggi kolomnya kita atur tingginya adalah 0,75 di sini ya. 0,75. Oke, jika sudah, seleksi objek, pilih ungroup seleksi objek ini, klik ungroup ini ya. Ini ada dua, ungroup all atau ungroup. Dicoba saja. Kalau sudah di ungroup ini bisa kita pisah-pisah. Oke. Kemudian seleksi, pilih text tool di sini. Kita buat. Nah, kita sesuaikan besarnya. Kita buat 14 saja. Ini ya. Nanti saja kita atur. Kemudian pisahkan masing-masing kolom, lalu atur lebar kolomnya sesuai kebutuhan. Nah, ini kan sudah dipisah-pisah nih ya. Nah, gini nih ya. Ini mungkin nomor ini nggak terlalu butuh terlalu lebar, bisa kita kecilkan. Caranya gini. Oke. Pilih shift, tekan center. Kemudian buat tanggal ini, klik di sini supaya nggak geser-geser gini, kontrolnya ditekan ini ya, kontrol tekan, tarik, klik kanan. Oke, tanggal. Oke, kemudian kita buat tempat. Ini kita geser dulu.
geser. Oke. Ini klik, kontrolnya tekan, klik kanan. Tempat. Pilih pick tool. Tekan di sini shift sambil shift C. E juga. Jadi kalau kita habis tekan C itu lurus secara vertikal, tekan E lurus secara horizontal, pas di tengah-tengah jadinya. Misalnya ini nggak lurus ya kelihatannya. Kita klik, shift-nya ditekan, tekan, ini Ctrl C, Ctrl E. Ya, C, Ctrl E. Oke. Selanjutnya kita buat jumlah. Tidak lurus, kita luruskan. Klik, geser sambil tekan kontrol, klik kanan, jumlah. Oke ya. Kemudian klik sini, TTD. Oke. Kita kecilkan kolomnya, TTD segini aja. Oke. Kita taruh di tengah. Ctrl C, E. Tekan shift C, E. Oke. Jika sudah jadi semacam ini, seleksi objek, pilih transformation. Ini seleksi objek maksudnya gini ya. Dan pilih transformation ini. Jika transformationnya ini belum keluar punya kalian, nih, itu pilih di sini di Windows. Kemudian ini Docker transformation posisi. Oke ya. Kemudian kita duplikat satu ke bawah, klik. Oke, udah ya semacam ini. Selanjutnya hapus dan ganti teks yang tidak dibutuhkan. Ini kan tidak kita butuhkan, kita hapus saja. Tanggal tidak kita butuhkan, kita hapus. Tempat tidak kita butuhkan, kita hapus. Nah, di sini jumlah kita ganti F8 RP ya. TTD tidak kita butuhkan, kita hapus. Oke. Oke, jika sudah semacam ini, seleksi objek, pilih transformation. Maksudnya seleksi objek, kita seleksi yang bagian bawah aja, tabel bawah. Ya, transformasi. Kita buat 5 duplikat. Kita buat 5 duplikat ke bawah. Copy 5 kali. 4 berarti ya, kan sudah ada 1. Oke. Sudah jadi semacam ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Sudah. Sebaiknya ini bisa kita grup. Seleksi objek, pilih transformation, buat duplikat dengan setting. Setelah kita grup ini, kita buat duplikat lagi. Seleksi objek, transformation, ya. Kemudian kita seleksi bawah dengan buat 2 duplikat. 2, setting Y-nya ini 4,5. Oke. Supaya ada jarak sedikit. Ini ya, kurang lebih semacam ini ya. Nah, kemudian selanjutnya buat bingkai rectangle tool dengan ukuran 10x15, sama seperti yang tadi ya. Kan tadi kan sudah kita buat 10x15 ya, ini ya.
Oke, ini sudah kita buat. Klik tabel, tekan shift. Ini ya, maksudnya ini tadi kita grup. Klik tabel, tekan shift, terus kemudian ini tekan, atau kita seleksi bersama, ya, shift, C, E, ya, pas mapan masuk ya. Kemudian bingkainya ini kita klik, kemudian kita arahkan kursor ke sini, kita klik kanan. Oke, kemudian ini kita grup lagi. Oke ya. Selanjutnya, seleksi objek beserta bingkainya, lalu grup, kemudian lakukan duplikat menggunakan transformation. Ini kita seleksi, kita menggunakan transformation. Nah, ini kita buat satu. Kita duplikat ke kanan dulu ya, satu. Oke, dan kita duplikat ke bawah. Oke ya, sudah ya. Bisa jadi semacam ini. Ini bisa kita hapus. Kita masukkan yang sudah kita buat tadi ini. Nah, ini kan tidak kelihatan garisnya. Bagaimana kita tahu supaya ini rata kanan atau rata kiri, rata bawah? Caranya kita klik di sini, yang satunya juga di sini. Kalau belum paham cara cepat, kita pakai ini, objek, align and distribute. Kita pilih nih, rata atas. Maka ini secara otomatis meratakan dengan atasnya. Kemudian kita klik ini, shift, klik bawah, objek, ya. Kita pilih rata kanan atau R. Oke, secara otomatis dia akan menjadi semacam ini. Tinggal kalian bawa ke fotokopi, dicetak, bisa jadi. Halaman berikutnya, ini dengan cara yang sama bisa kalian buat semacam ini, jadi bolak-balik. Sampai di sini materi hari ini, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Saya akhiri sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.